saya hanya ingin tingkat kepercayaan kita di hadapan publik ini memang harus ditambah terus. Oke. Itu sebetulnya kuncinya. Oke, kuncinya di trust-nya itu. Saya tidak percaya apapun yang diperbuat pemerintah itu tidak demi kebaikan. Oke. Saya tidak pernah percaya itu. Itu agak berisiko. Kalau niatnya benar-benar untuk bermain-main gitu. Nah, sekarang ini mungkin yang lagi agak mengganggu psikis itu, ini loh Mas Pri, ngikutin dong, pasti ini jadi perbincangan di mana-mana gitu ya, soal Omnibus Law itu loh. Iya kan? Ini kan kayak buat teman-teman yang concernnya tinggi ya, teman-teman aktivis, mahasiswa juga loh, kemarin udah mulai turun ke jalan. Ini kan ganggu psikis juga, maksudnya pemikiran gitu ya. Ini gimana nih? Ini nggak bagus nih. Ini bisa menyusahkan kita nih gitu. Kalau Mas Pri melihat, mendengar ya kan, merasakan ontran-ontran berlebihan nggak sih kalau disebut ontran-ontran? Kayak emang heboh kan ya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Sedikit dong, pengen denger nih your point of view. Sebetulnya persoalan kita di hari-hari ini, setiap maksud baik itu tidak mudah berhenti sebagai maksud baik. Iya. Ya. Karena ia datang dari siapa. Jadi siapa itu sekarang jadi penting. Jadi unsur who itu sekarang kemudian bisa menindas unsur what. Oke. Jadi ikut pelajaran jurnalistik kemarin ya. Jadi apapun idenya, itu orang bertanya, terutama orang atau pihak yang tidak sejalan dengan who itu, ini rawan menggugurkan unsur what, apapun kebaikan what itu. Ya, kita melihat Omnibus Law ya. Omnibus Law. Itu yang paling tipikal isunya adalah investasi dihargai lebih tinggi ketimbang risikonya. Kan begitu Mas Doni kalau tidak salah. Karpet merah untuk investor semua, silahkan kamu bikin usaha, kita akan mudahkan, semua kita mudahkan gitu kan. Buruh kita mudahkan, lingkungan udahlah nanti aja gitu. Dari sisi pertimbangan produktivitasnya kita sebenarnya ngerti ya bahwa ini untuk produktivitas negara, rakyat yang mungkin sedang membutuhkan. Tetapi itu keluar dari sebuah pribadi-pribadi, walaupun diatasnamakan pemerintah, walaupun itu program pemerintah, katakanlah. Pemerintah itu kan sekarang di era demokrasi ini juga memiliki sebuah beda partai saja kemudian bisa saling, bisa duduk di dalam satu pemerintahan loh itu. Benar. Nah, terus masyarakat ini sebetulnya juga makin terfragmentasi, walaupun sebagai sebuah masyarakat itu masih bisa dibahasakan sebagai masyarakat. Tapi di dalamnya pun juga ada faksi-faksi masyarakat itu. Tapi oke lah, masyarakat masih kita sederhanakan sebagai masyarakat yang mewakili seluruh dari kepentingan kita itu. Yang dalam tanda kutip menjadi versus dari pemerintah gitu misalnya gitu ya. Iya. Nah, apakah sekarang masyarakat ini mudah begitu saja mempercayai di dalam struktur bahkan pemerintahan yang klasternya itu mulai banyak, mulai masyarakat juga mulai ngerti ini. Oh, ini masih kepentingan si dia nih. Ini undang-undang ini pasti ini asumsi-asumsi kita nggak ngerti yang karena kita jauh dari akses itu ya. Kita hanya dekat dengan mikrofon kita ini saja. Nanti para ahli silahkan mensuplai validitasnya. Jadi persoalannya itu setiap kebijakan sekarang ini bisa dipertanyakan. Sebetulnya ini
ada kepentingan apa di balik A, B, C, D ini. Dan yang berkepentingan itu apakah si A, si B, juga si C. Loh, itu kan berarti bukan pemerintah dong kalau begitu. Mengatasnamakan gitu ya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ini terjadi. Tapi saya sedang menjelaskan sebuah kemungkinan kenapa setiap ada kebijakan itu reaksi kita begini. Reaksi kita selalu bahwa ini ada soal-soal yang mengkhawatirkan. Tapi coba misalnya begini, Mas Doni. Ini kita persempit di dalam skala yang lebih sederhana agar mudah terbayangkan ya. Karena pemerintah pun bisa juga memakai energi kewibawaan semacam ini. Saya kepala keluarga. Ya. Kebijakan saya apapun, walaupun itu sebetulnya salah dan kurang produktif, tetapi karena keluarga mempercayai saya, ya, mungkin kesalahan-kesalahan saya tidak akan dipersepsikan secara dramatik, atau keluarga ini mengerti bahwa kesalahan itu adalah hasil dari sebuah begini. Kalau ujian itu kan nilai kita bisa jelek, bisa bagus. Tetapi bahwa kita ikut ujian itu kan sudah memang semestinya harus ikut ujian. Jadi ketika saya memutuskan ikut ujian, itu kan keluarga sudah mengerti. I see. Ya. Perkara nanti hasilnya kok jelek, ya. Mereka mengerti bahwa ini adalah sebuah tirakat bersama. Cuma kalau dari awal gitu ya. Bukan tidak ikut ujian dulu, keluarga sudah tidak mempercayai kredibilitas saya, karena mereka mengerti bahwa saya ini sehari-hari ya begini. Saya minus di sini, minus di situ. Pasti mau ikut ujian saja saya sudah digugat. Ya kan? Lu ini pasti ada kepentingan ikut ujian. Karena nggak ada trust sebelumnya ya. Nah, tentu Omnibus Law ini tidak sesederhana ini. Tapi konfigurasi ini bisa dipakai untuk meneropong tidak hanya Omnibus Law. Nanti penanganan corona, nanti ada undang-undang perbatasan, ada undang-undang perburuan, akan bisa berhadapan dengan itu terus. Nah, saya hanya ingin tingkat kepercayaan kita di hadapan publik ini memang harus ditambah terus. Itu sebetulnya kuncinya. Kuncinya di trust-nya itu. Saya tidak percaya apapun yang diperbuat pemerintah itu tidak demi kebaikan. Saya tidak pernah percaya itu. Itu agak berisiko. Kalau niatnya benar-benar untuk bermain-main gitu. Tetapi niat kebaikan saja, walaupun sudah benar-benar baik, tidak mudah. Sepanjang integritas kita, kredibilitas kita itu sedang terus dipertanyakan. Maka ayo kita beri bukti terus bahwa kita kredibel gitu loh, Mas Dani. Ini lebih melihat dibalik substansi dari Omnibus Law itu, tapi emang itu menjadi matters banget gitu, karena betulan ketika udah nggak ada trust dari publik, mau apapun gitu pasti ada penolakan gitu. Saya tidak mengatakan bahwa publik sedang krisis kepercayaan kepada masyarakat, kepada pemerintahnya. Tetapi pemerintah itu kan rapotnya dinamis. Kadang-kadang setengah merah, kadang-kadang biru agak kemerah-kemerahan, kadang-kadang ada hitam yang bulat. Misalnya kita pertama kali Bu Susi diangkat jadi menteri. Coba tatonya itu saja jadi masalah. Betul. Begitu beliau itu kemudian menegaskan kepada kita. Siapa beliau sesungguhnya dengan kinerja gitu ya. Kita ratapi loh. Like everybody love her gitu kan. Gitu. Kok nggak ada lagi beliau di sini ya? Gitu ya. Ya ada hatersnya selalu ada. Pasti sih. Tetapi suara itu pasti tenggelam oleh. Betul. Oke, kita dapat poinnya ya. Jadi memang kalau untuk tadi Mas Pri bilang juga untuk lebih memperjelas, kita persempit di keluarga kita sebagai kepala keluarga, kepala keluarga gitu kan, untuk memastikan bahwa kebijakan Anda akan ngaruh baik, diterima baik, maka pastikan trust itu ada, dan itu kerja berat hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik itu kan. Gak bisa tiba-tiba muncul menjadi percaya dong
dong saya. Aku kepala keluarga, nggak pernah sama saya. Ya, misalnya ketika kita melihat Pak Jokowi di era-era awal, ya, saat teks amnesti itu, itu kan juga mengguncang siapa saja. Kita tidak punya tradisi teks amnesti yang begitu. Tapi begitu beliau itu seperti bertindak dan sangat yakin, ya, bahwa itu untuk kemaslahatan publik. Ya. Coba tingkat angkanya boleh diperdebatkan angka pencapaiannya, ya. Tapi sebagai sebuah gerakan kebudayaan itu luar biasa menurut saya. Jadi apapun keputusannya, bahkan yang paling berisiko pun, kalau kita menangkap integritas di balik kebijakan itu, jangankan orang-orang kaya. Aku saja ikut teks amnesti loh. Kan Mas Pri kaya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aku kan tidak pernah mempersepsikan bahwa aku sudah layak ikut itu, karena aku hanya seorang penulis, seorang wartawan. Itu menerima juga dan apa sih, bahkan ikut teks amnesti ya, karena saking prosesnya berlangsung baik waktu itu, berarti ya komunikasinya ya. Nah, kalau orang seketas saya patuh, bukan loh ya. Patuh itu adalah langkah kemudian. Tapi yang pertama adalah saya harus taat kepada hukum. Jadi takut kepada hukum itu memang insting saya yang pertama muncul. Ini tidak sepadan ini. Misalnya aku pura-pura tidak membayar, padahal aku sudah kelasnya membayar. Terus aku hanya bisa ngumpetin duit sekian. Nanti kalau berperkara hukum, aku bisa mengeluarkan ongkos yang berkelipatan. Loh, kok berwibawa juga ya pemerintah. Itu saya rasakan sensasi itu. Ya, lah ini soal-soal yang tidak seberat itu kok di hari ini sering menimbulkan guncangan-guncangan. Ini pasti ada indikator-indikator yang kita harus waspadai, Mas Doni. Begitu. Kaitan sama trust tadi ya. Ya. Alright.